بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan salawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masuk pada ayat ke-163-64 dari surat Al-Baqarah. Dalam satu riwayat sebab nuzul ayat ini bahwa orang-orang Quraisy datang kepada Rasul, kemudian mereka berkata, siapa sebenarnya Tuhanmu itu wahai Muhammad? Maka turunlah ayat ini, wa ilahukum ilahun wahid. Dan kemudian ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ard. Pada 137 atau 34 pernah kita bicarakan mengenai ilahan wahida berkaitan dengan wasiat Ya'qub terhadap putranya, atau wasiat Ishak terhadap putranya Ya'qub dan anak-anaknya. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa Tuhan yang kalian tanyakan itu, Tuhan kalian adalah yang patut disembah, adalah Tuhan yang esa. Al-Quran ketika membicarakan mengenai Allah tidak membicarakan mengenai keberadaan Allah. Allah pun mengutus para anbiya bukan untuk mengenalkan kepada umat manusia mengenai keberadaan Allah, tidak.
Karena keberadaan Allah itu sesuatu yang sudah lumrah, lazim, tidak mampu orang mengingkari. Setiap manusia fitrahnya, nalurinya mengenal ada Allah pencipta, ada Allah. Cuman para anbiya diutus oleh Allah untuk mengenalkan kepada umat manusia mengenai keesahan Allah, tauhid, keberadaan Allah. Karena keberadaan Allah ini, semua wujud ini berteriak bahwa di sana ada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Karena itu bahasa Al-Quran ketika membicarakan keberadaan Allah cuman dengan nada bertanya yang sebagai ingkar, afillahi syak fatirus samawati wal ard. Apakah diragukan keberadaan Allah pencipta langit dan bumi? Karena itu kemudian penuh ayat-ayat yang kalau kita baca Allah bertanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi, siapa ini? Pasti jawabannya fasayaqulunallah, semua berkata Allah. Sampai kaum musyrikin yang menyembah berhala, yang dimana saat itu di Ka'bah ada 360 atau sekian berhala, itu pun mereka ketika menyembah berhala, mereka cuma menyebutkan berhala-berhala ini kita sembah untuk menyampaikan kita kepada Allah, nama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Pemahaman mereka mengenai keesahan Allah, keesahan Allah ini yang mereka keliru memahami Allah. Ini datang ayat-ayat Al-Quran dan para anbiya diutus oleh Allah untuk mengenalkan bahwa Allah yang sebenarnya yang harus disembah, Allah itu adalah ini sifatnya. Karena itu kemudian mematikan anggapan yang menyembah selain Allah, berhala-berhala mereka. Kita menemukan perdebatan Nabi Allah Ibrahim, kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menanya kepada mereka. Ada ayat-ayat yang Allah menyebutkan yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan dan semua ini. Adakah Tuhan selain Allah? Adakah Tuhan selain Allah? Ini pertanyaan menggugah mereka karena mereka memahami Allah yang mereka sembah itu keliru. Karena itu kemudian Allah menjelaskan, menerangkan bahwa siapakah Allah, Tuhan yang wajib disembah. Mereka itu kan cuman mengaku ada Allah, ya ada yang menciptakan semua ini ada, cuman yang ngatur kehidupan itu nggak perlu ada Allah. Sehingga mereka mengarang-mengarang yang disembah mereka, ini yang menurunkan hujan, ini yang bawa rezeki, ini yang jaga ini yang mereka mengatakan hal-hal dengan kealpahan dan keliruan mereka. Fir'aun yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, Fir'aun tahu di sana ada Tuhan yang mencipta, tahu. Cuman biar dia cuma menciptakan, tapi yang mengatur itu saya. Wa ilahukum, Tuhan kalian, Tuhan yang wajib disembah. Saya tidak akan kembali dengan kalimat Allah ya. Apa dari mana kalimat itu sudah kita bahas sebelum ini dalam surat Fatihah, begitu banyak sekali pembahasan mengenai Allah dengan nama Allah yang merupakan Ismullahil A'zam, mustaqnya dari walaha atau aliha, semua itu kita tidak ulang lagi, telah kita sampaikan pada ketika kita sampai kepada awal bismillah dalam surat Al-Fatihah dan bisa dirujuk dalam kaset-kasetnya. Wa ilahukum, Tuhan kalian, ilahun wahid, Tuhan yang esa, wahid yang satu, la ada, tidak ada bilangan. Ini wahid yang bukan ada wahid ada itsnain, tidak. Ini wahid yang bukan bilangan, esa, tunggal. Artinya la tsaniya lahu, tidak ada duanya. Kita bisa menemukan dalam beberapa ayat Al-Quran bagaimana Allah menjawab, menafikan, menolak
anggapan yang di sana ada Tuhan lebih dari satu. Dengan bermacam-macam ayat, saya akan lewat saja. Kalau Al-Isra 42 Allah menceritakan semacam ini. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakan, kalau memang ada seperti yang mereka katakan, ada Tuhan-Tuhan yang banyak begini. Ini pertanyaan ini menunjukkan ingin menafikan. Ada lebih kuat lagi ayat menyebutkan Al-Anbiya 22. Law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau di sana langit dan bumi ini ada Tuhan, ada dua Tuhan selain Allah, akan hancur langit dan bumi ini. Karena masing-masing Tuhan mempunyai perintah yang berbeda. Yang ngatur bukan satu. La fasadata. Itu Al-Anbiya 22. Law kana fihima alihatun, kalau ada Tuhan-Tuhan illallah selain Allah, la fasadata. Langit dan bumi ini akan hancur. Atau kita menemukan dalam 91 Al-Mu'minun, Allah berfirman, wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wal ala ba'dhum ala ba'd. Kalau ada Tuhan selain Allah yang esa, maka pasti Tuhan yang lain itu akan kontradiksi, kelahi antara mereka, akan menciptakan sesuatu yang berbeda. Wa ala ba'dhum ala ba'd. Dan tidak pernah akan ada orang yang menyebut dirinya Tuhan, karena tidak ada orang mengatakan bahwa ini ia yang menciptakan. Dia sudah lahir telah melihat semua ciptaan ini sudah ada, dan di situ menunjukkan adanya yang menciptakan. Karena itu nanti ayat berikutnya ini akan mengenalkan kepada kita, begini ciptaan Allah di langit dan di bumi ini, semua ini mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa di sana ada Tuhan yang esa, Allah Al-Wahidul Ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Allah yang esa. Nanti pada waktu tertentu kita akan pembicarakan akan perbedaan antara wahid dan ahad, walaupun sebelumnya pernah sedikit kita membicarakan. Tapi sekarang biar saya sampai kepada ayat berikutnya, bahwa ini mengenai keesahan Allah. Dan sebenarnya ayat yang semacam ini yang mengenalkan kita kepada keesahan Allah itu merupakan awal atau merupakan pokok yang harus dikaji oleh setiap hamba Allah. Pegangan kita, apalagi telah menerima Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama Sayyidil Wujud, Muhammad sebagai Nabi kita, pegangan pertama itu adalah kalimat ini, kalimat mengenai keesahan Allah. Karena semua yang akan kita praktekkan dalam yang dibawa oleh Sayyidil Wujud di Islam ini adalah semua rujukannya ke sini. Karena itu ketika Allah berkhitab untuk Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, khitab pertama yang harus disampaikan, yang harus dikaji, yang harus diketahui, firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui ya, apa yang harus diketahui? Pertama, ketahuilah bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Karena nanti kalimat la ilaha illallah itu mencakup segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang patut diminta kecuali Allah. Tidak ada yang patut dilaksanakan perintahnya kecuali Allah. Semuanya kemana? Ke sana. La ilaha illallah. Karena itu pernah Nabi Allah Musa dalam munajatnya kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang akan kugunakan untuk zikir kepadamu. Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan ya Musa, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, iya, dan ini diucapkan oleh semua orang. Saya sudah mengucapkan dan semua orang mengucapkan. Tapi aku ingin mempelajari khusus sesuatu untukku ya Allah.
La ilaha illallah, iya. La ilaha illa anta, na'am ya Allah, engkau. Tapi aku ingin kau berikan sesuatu untuk aku, zikir yang khusus untukku. Jawaban Allah kedua, qul ya Musa, qul la ilaha illallah. Kemudian begini khitab Allah kepada Musa, ya Musa, law anna as-samawat as-sab' wa amirihinna ghairi wal aradhina as-sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah ukhra malat bihinna la ilaha illallah. Musa, katakan la ilaha illallah. Kalau langit 7 dengan semua penghuninya, bumi 7 dengan semua penghuninya diletakkan satu tepi, kalau ditimbangan satu sini, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan tepi yang satu, maka kalimat ini lebih berat dari langit 7 dan bumi 7 dengan semua penghuninya. La ilaha illallah asasu kulli syai. Karena itu fa'lam annahu la ilaha. Nanti di akhir kita akan bicarakan mengenai fadilah membaca kalimat itu, agar kita juga bisa menjadikan kalimat itu wirid kita dalam harian. Wa ilahukum ilahum wahid. Setelah ini dikuatkan lagi oleh Allah, la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Tuhan kalian yang wajib disembah cuma satu. Dia adalah, tiada Tuhan kecuali Allah, kecuali Dia. Siapa Dia? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam satu riwayat juga ketika mereka datang pada Rasulullah, ya Muhammad unsib lana rabbak. Coba definisikan kepada kami, siapa Tuhanmu itu? Turun firman Allah selain ini, turun firman Allah dalam surat Ikhlas, qul huwa Allahu ahad. Di sini wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa. Dhamir ini kan ada ana, ada anta, ada huwa. Dhamir ana hanya untuk Allah ketika Allah menyebutkan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dhamir khitab la ilaha illa anta. Seperti yang kita melihat bagaimana ketika Nabi Allah Yunus dalam perutnya ikan, kegelapan laut, kegelapan malam, di sana sudah tidak ada lagi yang diminta, diharapkan kecuali Allah. Baru khitabnya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Katanya kalau orang sudah doanya, khitabnya cuma sama Allah, di situ pasti mustajab. Ketika Nabi Allah Yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, spontan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ketika Rasulullah mengajarkan ini pada para sahabatnya, bahwa ini ketika dikatakan langsung Allah kabulkan, mereka bertanya, ya Rasulullah, itu cuma untuk Nabi Yunus apa untuk kita semuanya? Kata Rasulullah, untuk Nabi Yunus khusus waktu itu, dan untuk semua yang membaca dari kalian, karena Allah berfirman wa kadzalika nunjil mu'minin, syaratnya mukmin. Apa artinya khitab untuk la ilaha illa anta? Kita ini sering berdoa, tapi yang kita minta selain Allah lebih banyak. Orang sudah kepepet doa minta sesuatu, tapi yang diiring orang lain. Kalau dia mengharapkan harta, masih ingat orang yang kaya di kotanya. Kalau dia ingin mendapatkan pembelaan, pembantuan, pertolongan, masih minta sama Allah, tapi masih ingat sana. Ada Polres, ada Polda, ada Polri, ada hal-hal yang semacam ini yang nggak ada artinya. Semua itu kekuatannya di tangan Allah, di kekuasaan Allah. Belum khitab anta. Karena itu kadang-kadang doa kita hampa, wa na'udzubillah. La ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Ada kemudian la ilaha illa hu. Tidak Tuhan kecuali Dia. Dhamirnya kalau sudah hu, tidak ada kecuali Allah, enggak ada yang memiliki.
Karena dalam doa-doa riwayat Ahlul Bait, ya man la ya'lamu man huwa illahu. Ini pun menarik. Huwa itu kan dhamir yang bukan mukhatab dan bukan mutakallim, dia. Biasanya digunakan ghaib. Tapi dhamir untuk Allah la ilaha illahu menunjukkan memang Allah itu ghaib dan Allah itu hadir. Ghaib karena enggak pernah mampu dilihat oleh mata kita. Tapi tidak pernah ghaib karena di mana saja ada Allah. Kedua, memang hakikat ghaib. Hakikat ghaib apa artinya? Karena tidak pernah siapapun mampu mengenal Allah sebenarnya Allah. La yu'lam kunhu wa la dhatuh huwa. Ya man la ya'lamu man hu illa hu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk mengenal pertama. Kemudian di sana juga qul huwa Allah ahad. Di sini wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Ya man lahu illahu. Begitu kadang-kadang doa Imam Ali dalam peperangan Badar. Hiris beliau. Dan katanya kalau beliau setelah membaca surat qul huwallahu ahad, selain ada riwayat beliau mengatakan kadzalika rabbuna, beliau mengatakan ya man la ya'lamu man hu illa hu ighfirli wansurni 'alal qaumil kafirin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Kemudian Allah ketika mengenalkan mengenai keesahannya, beliau menyebutkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sifat pertama yang selalu Allah kenalkan kepada hambanya. Ini yang minggu lalu saya katakan, jangan pernah orang putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam kajian Bismillahirrahmanirrahim beberapa tahun yang lalu saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran ini ada 114 surat, dimulai dari surat Fatihah diakhiri surat An-Nas. Semua surat ini didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat, yaitu surat Taubah atau surat Bara'ah, enggak pakai Bismillah. Walaupun kemudian dalam surat An-Naml ada Bismillah selain di depan, yaitu ketika Allah menceritakan mengenai surat Nabi Allah Sulaiman kepada Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya dalam Al-Quran tetap ada 114 bismillahirrahmanirrahim. Cuman dari 114 surat yang ada bismillahnya Ar-Rahman Ar-Rahim 113, yang satu tidak ada. Itu kalau kita ingin tahu perbandingan antara rahmat Allah dengan kemurkaan Allah, perbandingan 113 dengan satu dan lebih dari itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kenali Allah yang Esa. Siapa Esa itu? Ar-Rahman. Kalau kita meyakini ini, Allahu Akbar, kita tidak akan lagi malas melaksanakan perintah Allah, karena kita yakin bahwa yang memberi perintah ini yang paling kasihan dengan saya, karena dia Arhamar Rahimin. Kalau kita punya ini dan kita fahami, kita tidak pernah kecewa dalam kehidupan ketika kita gagal melakukan sesuatu, karena kita yakin bahwa dia yang Arhamur Rahimin, gak pernah memberi padaku kecuali yang terbaik. Ini kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ayub ketika sakit. Cuman ya Arhamar Rahimin. Kalau kita baca Fatihah, Fatihah itu wajib kita baca dalam sholat. Coba kita melihat di situ bagaimana Allah mengenalkan sifat-sifatnya.
Fatihah itu kan dimulai dengan bismillah. Bismillah Allah. Siapa Allah? Lihat sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus kita masuk kepada Alhamdulillah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah mensifati dirinya Maliki Yaumiddin sekali. Allah mensifati dirinya Rabbil Alamin sekali. Allah mensifati dirinya Maliki Yaumiddin sekali. Tetapi Allah ingin kenalkan aku Rabbul Alamin sekali, aku Maliki Yaumiddin sekali. Tetapi kenali aku Ar-Rahmanir Rahim 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rabbil Alamin dan semuanya kembali Rahmanir Rahim. Supaya kita, dan setiap pertama kita buka Al-Quran, sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ini kalau kita miliki sifat ini, kita fahami, tidak akan ada orang stres dalam kehidupan. Bagaimana dia stres sementara ia kemana saja dengan rahmat Allah. Kan pernah saya ceritakan, tidak apa-apa saya ulang malam ini. Pernah Nabiullah Isa, dan beliau Nabi alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, beliau Nabi yang selalu berkeliling, yasihu fil ard. Nabi Isa ini keliling dari tempat ke tempat. Katanya dalam salah satu perjalanan beliau, ketika beliau berjalan di tepi lereng gunung, di jalan dia hujan deras, maka dia ingin berteduh, pergi mencari tempat teduh. Kami lihat di hutan itu, di gunung itu ada gua kecil. Beliau masuk ke gua ingin berteduh supaya nggak kena hujan. Ketika ia masuk di gua, ternyata di gua itu ada singa besar menutupi gua semua, sehingga beliau nggak bisa masuk lagi. Habis tempatnya diambil oleh singa itu. Beliau keluar lagi, beliau angkat tangan kepada Allah, ya Rabb, ja'alta likulli syai'in ma'wa, fa aina ma'waya? Ya Allah, kamu jadikan pada sesuatu ini ada tempat perlindungannya. Di mana tempat perlindunganku? Allah berfirman, ya Isa, ma'waka fi mustaqarri rahmati. Tempat perlindunganmu, kamu dalam naungan rahmatku, maka enggak perlu yang lain. Kita selalu dalam naungan rahmat Allah. Wa ilahukum ilahun wahid. Siapa? La ilaha illahu. Siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir disebutkan, Quran ini sering mengulang-ulangi. Kadang-kadang cerita diulang-ulangi. Satu ayat ini ada banyak. Mereka menyebutkan sebenarnya tidak ada ulangan tanpa memiliki arti baru. Setiap Allah mengulangi ayat pasti memiliki arti baru. Tetapi ada kajian yang menarik. Dalam kitab Jihadun Nafs, Imam Khomeini pernah mengomentari begini. Selain menyebutkan ulangan itu memiliki arti semuanya, muridnya Ayatullah Madzahiri menceritakan, salah satu tujuan diulang-ulang kalimat dalam Al-Quran itu ialah karena Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kita bisa mensucikan diri. Tahdhib, jihadun nafas, tahdhibun nafas, mensucikan diri. Sementara salah satu cara untuk mensucikan diri ini, jiwa ini perlu diulang-ulangi terus, teguran demi teguran, nasihat demi nasihat, supaya nggak goyang. Kita ini kalau duduk mendengarkan pahala salawat, semangat salawat. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu luntur lagi. Perlu diulang lagi, dicas. Maka tujuannya ada beberapa ayat yang diulang oleh Allah adalah tujuannya untuk supaya kita tetap mampu mensucikan diri. Seperti kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir, itu beberapa kali. Dan itu memang perlu diulang-ulang supaya kita ini nggak minder, nggak takut, nggak semua dalam kehidupan. Yakini Allah ala kulli syai'in qadir, termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Selalu Allah ulang-ulangi begini agar terus kemana saja kita membawa ini dengan keyakinan bahwa Dia Allah tidak pernah mensia-siakan aku, karena Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, nggak bakal ada orang celaka selagi ada 2. Aku sangat heran kalau ada orang celaka dan sampai sengsara kelak di akhiratnya. Mustahil, karena ada 2 pegangan yang amat kuat. Dia bilang,
Pertama ialah rahmat Allah, kedua syafaat datuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua ini, Allahu Akbar. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat berikutnya ini Allah mengajak kita melihat alam sekeliling kita ini, mengkaji, kita baca ini, karena semua ini akan menyampaikan kita kepada Allah. Karena itu kemudian firman Allah berikutnya begini, setelah wa ilahukum ilahum wahid, biasanya kalau Allah menyebut kalimat wahid dalam Al-Quran ini, imma disifati bahwa wahid bukan yang seperti difahami oleh setiap orang, tapi al-wahidul qahar, wahid yang mengatur semuanya. Atau disebutkan kalimat wahid itu sebagai lil hasri, untuk menyebutkan hanya seperti ayat ini, seperti ayat yang ingin saya baca, surat Ibrahim 52, innama huwa, innama pakai hasr, innama huwa ilahun wahid. Atau surat 65, wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Atau An-Nahl 51, la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahun wahid. Sah. Coba sekarang kita lihat ayat berikutnya ini. Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam ciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Saya akan lewat ayat terjemahan dulu. Wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan ini kapal-kapal yang besar yang lewat di lautan dengan membawa semua dagangan, makanan, kebutuhan umat manusia yang akan memberikan manfaat bagi manusia. Ini juga patut kita lihat. Ada kapal itu sebesar istana kadang-kadang lewat di laut begitu, dengan membawa ratusan ribu ton mungkin. Ini sesuatu yang perlu diingatkan oleh Allah. Terus, wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma', dan apa yang Allah turunkan dari hujan, air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, begitu turun hujan hidup segar. Dalam ayat lain, ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang dan malam, perahu, kapal yang jalan bergerak di lautan, air hujan yang Allah turunkan, dengan itu fa ahya bihil ard, hidup kembali bumi ini. Ikhdar, kita mungkin di musim-musim kemarau kita lihat ini suket-suket pada kuning semuanya. Begitu turun hujan jadi hidup segar. Terus, wa batha fiha min kulli dabbah, dan ini ciptaan-ciptaan Allah yang Allah batha, artinya farraq, Allah ciptakan kemudian melata di bumi ini. Dari semut dan yang lebih kecil dari semut, dari gajah dan yang lebih besar dari gajah, masing-masing tahu cara hidupnya di bumi ini. Terus, wa tasrifir riyah, angin ini. Bagaimana angin ini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Apa fungsinya angin ini? Membersihkan banyak hal. Juga menghubungkan antara tumbuh-tumbuhan tertentu yang harus pakai angin. Kalau nggak pakai angin dia nggak bisa. Wa arsalna riyaha lawaqih. Ada tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa angin mewakili, harus dikawinkan, seperti kurma, salak. Yang lainnya itu angin yang mengatur. Tasrifir riyah. Terus wassahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard, ini awan-awan yang di antara langit dan bumi. Ini awan-awan yang kita lihat yang gelap kadang-kadang, yang biasa putih,
yang mungkin membawa ratusan ribu ton air entah apa, tapi tetap ngantang di bumi di atas antara langit dan semua ini kita lihat. Semua itu kata Allah la ayat, semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran. Tapi bagi siapa? Liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Begini, kalau kita melihat, kita ini tidak boleh melihat alam ini tanpa kita renungkan. Dalam Al-Quran ini penuh ayat-ayat yang Allah mengingatkan kita untuk kita ingat dan merenungkan, memikirkan apa sekeliling kita ini. Malam tidur kalian, siang langit, bumi, dengan semua ini. Atau baca surat Amma jika Allah membicarakan alam terus semua ini. Karena orang yang melihat semua ini tanpa merenungkan, itu maaf orang yang gak berakal. Karena semua ini kalau kita renungkan, pasti kita nanti dalam surat Ali Imran mungkin Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Semua ini kalau kita renungkan akan sampai pada tiga ini. Ma khalaqta hadza batila, ya Allah kami bersaksi kamu enggak ciptakan semua ini sia-sia. Terus subhanak, maha suci engkau dari semua yang diungkapkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terakhir akan konsekuen melaksanakan perintah Allah, karena akhirnya dia berkata faqina adzaban nar. Apa artinya orang minta diselamatkan api neraka? Artinya ingin meninggalkan semua perbuatan yang mendekatkan atau menyebabkan ia masuk neraka. Berarti memikir mengenai ciptaan Allah menjadikan kita lebih konsekuen memegang Islam. Kalau enggak, coba kita baca dalam surat Yusuf 105. Allah sebutkan bagi mereka orang-orang yang melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah, cuman nggak pernah melihat, nggak menoleh, acuh tak acuh. Allah berfirman begini, Yusuf 105, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak dari tanda-tanda kebesaran Allah, baik di langit-langit maupun di bumi, yang muruna alaiha, mereka melewatinya, melihatnya, menyaksinya, tapi mereka berpaling seperti nggak tersentuh untuk memikirkan. Seperti maaf kalau boleh kita buat contoh, semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita semua dari penyakit gila. Kadang-kadang kita lihat orang gila di luar ini membawa macam-macam yang dibawa, kresek, hal-hal yang nggak berarti, susah payah. Kemudian dia jalan, di depan dia ada eksiden, tabrakan dahsyat, otak orang keluar, ada yang mati, darah, dia tetap berjalan, nggak menoleh, sama sekali dia nggak berjalan. Karena apa? Dia sudah nggak ke sana. Ini seakan-akan yamurruna 'alaiha, berjalan melihat tanda-tanda kebesaran Allah seperti nggak ada apa-apa. Karena itu setiap Allah membicarakan mengenai orang-orang yang memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah, selalu Allah menyebutkan itu bagi orang-orang yang menggunakan akal. Karena yang nggak menggunakan akalnya, ya contohnya seperti tadi itu, acuh tak acuh. Karena itu dalam ayat ini dan dalam ayat Ali Imran yang saya baca tadi 191 mengenai inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liul albab, kata Rasulullah, celaka bagi yang membacanya kemudian gak merenungkan ciptaan Allah. Wailun liman qara'aha, celaka bagi yang bacanya kemudian gak merenungkan ciptaan Allah itu. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya Allah, ciptaan langit dan bumi. Kata orang Jawa, kolino, udah terlalu biasa kita melihat langit di atas kita, jalan di bumi, terus sampai gak sempat merenungkan. Padahal semua ini
bagaimana keagungan langit dan apa saja di langit, di bumi yang kita injak, yang kita hidup ini, bermacam-macam keistimewaannya semuanya, jarang kita memikirkan. Padahal semua itu akan menunjukkan Allah mengatur alam dengan sekian rupa yang rapi begitu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak pernah ada kontradiksi antara ketentuan hukum Allah ini. Semuanya rapi. Ini terbit dari barat timur, terbenam terbarat, terbenam di barat, besok lagi. Semua teratur. Belum kita melihat di atas begitu banyak bintang-bintang yang begini, dan semua ini mengajak kita untuk lebih banyak berenung. Inna fi khalqis samawati wal ard. Terus wa ikhtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya antara malam dan siang. Kadang-kadang orang nggak menganggap ini nikmat besar. Apa yang kita bayangkan kalau hidup ini terus siang, nggak pernah malam? Atau hidup ini selamanya malam, nggak pernah siang? Apa yang terjadi? Karena itu Allah minta agar kita merenungkan. Saya akan baca ayat-ayat Al-Quran supaya kita kemudian tahu arti nikmatnya pergantian malam dan siang ini. Dalam surat Al-Qasas Allah menyebutkan begini. Surat Al-Qasas ayat 71 dan 72 sampai 73. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad, bagaimana kalau Allah jadikan kehidupan ini selamanya malam tanpa ada siang? Tuhan mana yang mampu mendatangkan siang kemudian menerangi kehidupan kalian? Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengarkan? Terus qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Bagaimana kalau Allah jadikan hidup ini sepanjangnya siang, nggak pernah malam? Tuhan mana yang selain Allah bisa mendatangkan untuk kalian malam, yang di malam itu kalian bisa rileks, tentram, tenang? Tidakkah kalian melihat ketika berbicara malam Allah berfirman afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Ketika berbicara siang Allah berfirman afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Karena mata kita di malam hari nggak pernah berfungsi, yang berfungsi cuma pendengaran. Sekarang saya sama antum ini malam bisa melihat karena ada bulan, karena ada lampu. Kalau enggak berfungsi. Karena itu Allah berkatakan afala tasma'un. Tapi kemudian akhir ayatnya wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Tapi karena rahmat Allah jadikan, Allah berikan pada kalian ada malam dan ada siang. Malam agar kalian bisa rileks, istirahat. Siang agar kalian bisa mencari apa yang ditentukan oleh Allah dari rezeki kalian. Afala tashkurun, agar kalian bisa mensyukuri semua itu. Ikhtilafil laili wan nahar. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa perubahan malam. Dalam surat Syura 23, Luqman 31, Al-Isra 12, Al-Furqan 62, semua ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah jelaskan bahwa pergantian malam dan siang itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang besar. Setelah Allah menyebutkan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, bicara mengenai ayat tanda-tandanya. Karena di dunia ini cuma ada dua, ada nikmat atau ada yang diberi nikmat, dan kedua-duanya nggak layak untuk disembah sebagai Tuhan. Yang disembah sebagai Tuhan cuma yang memberi nikmat dan yang memberikan nikmat itu kepada orang yang menerima. Di dunia ini kemanapun kita melihat, ya nikmat atau orang yang sedang menerima nikmat. Kalau dia sedang menerima nikmat berarti bukan dari dia, maka nggak layak disembah. Kalau itu nikmat, maka nikmat ini ada yang memberi, berarti nggak memiliki sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
Terus wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Yang ketiga ya. Pertama, penciptaan langit dan bumi. Kedua, pergantian malam dan siang atau siang dan malam. Ketiga, Allah mengatakan, renungkan, lihat laut. Bisa kapal, bisa lewat. Bima yanfa'un nas. 3. Terus keempat, renungkan turunnya hujan. Hujan ini kan sebenarnya juga dari air laut. Tapi kalau air laut diberikan di bumi ini, kita nggak bisa menikmati. Air laut nggak sesuai, kita nggak bisa minum. Diproses oleh Allah. Dari awan mengambil dulu. Setelah dari awan turunnya hujan yang segar, tidak lagi asin seperti air laut, sehingga layak untuk digunakan oleh penghuni bumi ini. Wa anzalna minas sama'i wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'. Orang kalau nggak ada hujan ini sekali-kali dia mikirkan gimana dia akan hancur tanpa hujan. Fa ahya bihil ard, air sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ba'da mauti wa batha fiha min kulli dabbah. Kita melihat semua binatang yang melata di sini ini semua rizkinya ada. Dari mulai semut dan yang paling kecil dari semut, dari guys, semua tahu bagaimana cari rizkinya dan bagaimana cara menyimpan rizkinya. Semut ini makhluk yang paling lihai menyimpan rizkinya. Bahkan Imam Ja'far pernah menyebutkan dalam Tauhid Mufaddalnya, kamu pikirkan, sekian banyak binatang di dunia ini, tapi nggak pernah menjadikan bumi ini tercemar oleh bangkai-bangkai mereka. Karena kebanyakan dari binatang itu tahu kalau mau mati dia harus pergi kemana, jauh tempatnya. Kadang-kadang dia menggali kuburannya sendiri. Kalau tidak diberi ilham semacam ini oleh Allah, maka dunia ini semua, bumi ini semua polusi dengan bangkai-bangkai binatang itu. Allah tapi yang ngatur. Kadang-kadang kita cuma lewat tanpa merenungkan semua ciptaan ini. Kadang-kadang sampai Allah menyebutkan yang melihat langit dan semuanya, sampai Allah menyebut dirimu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu lihat, renungkan ciptaan Allah, bagaimana kondisi kita ini, bagaimana Allah mengatur badan kita ini. Terus wa tasrifir riyah. Riyah itu jamak rih. Katanya Ibnu Abbas, kalau datangnya riyah jamak itu artinya angin yang baik, nikmat. Tapi kalau datangnya mufrad rih itu biasanya bala dan bencana. Rihin sarsarin atiyah. Karena kalau riyah itu datangnya dari semua arah, masih enggak terlalu kuat. Tapi kalau rih satu arah dia, ini biasanya menjadi lesus dan semuanya. Tasrifir rih. Rih itu angin. Walaupun dalam bahasa Al-Qur'an kalimat rih ini selain angin memiliki arti lain. Ada memiliki arti kuat, kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berkelahi di antara kalian sendiri. Akan gagal, kemudian hilang kekuatan kalian, wibawa kekuatan hilang. Di sini kalimat wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Di sini artinya kekuatan, power kalian hilang, habis. Ada juga kalimat rih dalam Al-Quran artinya bau-bauan. Raihah artinya. Sebagaimana kita melihat dalam surat Yusuf, ketika kafilah dari Mesir kembali, anaknya Nabi Yusuf membawa anaknya Nabi Yakub ketika kembali dari Mesir menuju ke tempatnya Nabi Allah Yakub membawa baju Nabi Allah Yusuf. Dari sana jauh Nabi Yakub berkata, inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Aku kok mencium bau Yusuf. Jadi rih al-quwwah, rih ar-raihah, rih ya ini al-hawa yang udara, angin yang kita pahami. Angin ini pun nikmat. Walaupun hari-hari ini kadang-kadang juga kita mendengarkan angin-angin tertentu yang bisa menyusahkan manusia. Tetapi itu pun sekali lagi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terus was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Awan, Allah, kumpalan awan begini besar digiring ke angin dibawa sana. Allah yang mengatur.
Semua itu kata Allah la ayat, tanda-tanda mengenai kebesaran Allah, keesahan Allah, tapi liqaumin ya'qilun, bagi orang yang menggunakan akalnya. Artinya orang yang enggak merenungkan ciptaan Allah, orang yang enggak berakal, enggak menggunakan akal. Dan setiap orang merenungkan ciptaan Allah, tambah kokoh keimanannya. Dia akan menemukan ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar, ke sana dia. Itu yang kita dengarkan dalam beberapa riwayat, tafakkur sa'ah khair min ibadah sana. Merenungkan ciptaan Allah 1 jam lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah, sholat dan semuanya setahun. Karena merenungkan ini besar, menambah keyakinan. Setelah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahman, kita dibawa untuk merenung. Karena kalau kita merenungkan semua ayat ini, keimanan dan keyakinan kita terhadap la ilaha illa huwar rahmanur rahim tambah kokoh dan tambah kuat. Saya kembali lagi ayyuhal ikhwah, Rasul pernah bersabda, mungkin di ujung, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang ku katakan dan dikatakan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kita mengucapkan kalimat ini. Simpel tapi timbangannya berat di sisi Allah. Kalimat itu sendiri kelak akan menjadi benteng. Hisni, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah ada bentengku, siapa yang masuk dalam bentengku aman dari siksaanku. Ketika kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita resapi kalimat ini sendiri kelak akan menjadi benteng kita. Sedikit demi sedikit ketika ada virus masuk untuk mengajak kita maksiat, ditolak oleh kalimat itu. Pernah saya sampaikan di sini bahwa pernah Imam Ali di Masjid Kufah di atas mimbar pakai jubah Rasulullah, pakai serban Rasulullah, kemudian beliau berkata, ayuhan nas, di sini penuh ilmu Rasulullah. Ayuhan nas, tanyakan kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Ini penuh ilmu Rasulullah. Ada seorang bernama Ibnul Kawa, bangun dia, tanya, ya Amirul Mukminin, aku mau bertanya. Silahkan, kata beliau di atas mimbar Imam Ali. Kata Ibnul Kawa, Ibnul Kawa ini akhirnya mati memerangi Imam Ali. Na'udzubillah. Suka bertanya, cuman orang cengkal gitu kata orang Jawa, sedikit ada biadab. Dia bertanya, aku bertanya, ya Ali, ya Amirul Mukminin, berapa jarak antara tempatmu sampai Rasulullah? Allah, pertanyaannya, jarak antara tempatmu sampai Rasulullah berapa? Imam Ali melihat dia, kemudian beliau berkata, sal tafaqquhan wala tas'al ta'annuta. Tanya sesuatu untuk menambah ilmumu, jangan tanya sesuatu untuk congkak menampakkan kesombonganmu. Tetapi kata beliau, terlanjur engkau bertanya dan pasti akan kujawab. Dengarkan. Antara tempatku sampai Arsulullah cukup seorang mukmin dari hatinya mukhlis mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman itu jaraknya. La ilaha illallah. Ibnul Kawa belum selesai, masih ngengkel dia. Wa ma thawabuha, apa pahala orang yang baca itu? Tapi alhamdulillah kita dapat ilmu dari pertanyaan dia. Kata Imam Ali, kalau ia berkata sekali la ilaha illallah, Allah ampuni semua dosanya. Seperti kalau lembaran hitam ditutup, dihapus semuanya jadi putih kembali. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kedua kalinya, kalimat ini naik ke langit,
hatta taqulal malaika ba'dhuhum li ba'd ikhsha'u li 'azamatillah. Naik kalimat ini ke langit sampai seluruh malaikat di langit berkata, khusyuklah, hormatilah kalimat ini, hormati kalimat ini. Naik kalimat la ilaha illallah. Wa in qalaha thalithatan, kalau mengucapkan kalimat ini ketiga kali, kata Amirul Mukminin, waqafat bijanibil arsy, dia kalimat ini akan berhenti di arsyullah, gerdu ciptaan Allah itu arsyullah, berhenti di arsyullah. Kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa uluwi makani la aghfiranna liqailiki bimakan. Demi kemegahanku, kemuliaanku, keagunganku, kata Allah, aku akan ampuni siapa yang mengucapkan engkau wahai kalimat la ilaha illallah, apapun dosa orang itu. 3 kali. Antum percaya enggak kalau antum membaca la ilaha illallah ini 3 menit dapat 100? Kalau enggak, praktekkan tanpa kejar-kejaran ngotot cepet-cepet, tidak, cuma praktekkan dengan santai. Sekali nafas 10 ini. Sementara dalam hadis yang sahih ada kitab namanya Ahaditsul Qudsi min Fariqain, dari riwayat Sunnah dan Syiah. Kitab itu pernah dicetak oleh Majma' At-Taqrib. Diriwayatkan situ bahwa nanti di hari kiamat ini orang punya dosa banyak, yang semestinya dengan dosa-dosa itu kelak ia akan mencicipi siksaan neraka sebelum ke surga. Tapi kemudian di situ akan dikatakan, kamu punya sesuatu yang akan kami keluarkan. Apa sesuatu itu ya Rabb? Dikeluarkan seperti satu catatan, kemudian catatan itu diletakkan di timbangannya. Spontan timbangan itu jadi berat amal solehnya. Ketika ditanya apa ini, kalimat la ilaha illallah yang selalu kamu ungkapkan dalam kehidupanmu, fayanju minan nar, selamat dari api neraka. Karena itu, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Walaupun kita memang dianjurkan untuk banyak membaca kalimat ini dan nanti mengecas hati kita, insya Allah menjadi bentengi kita, tapi kita diminta untuk tidak bertentangan dengan kalimat ini. Kalimat ini akan membawa kita kepada kesuksesan dalam beberapa riwayat, kalau kalimat itu yang akan mencegah kita dari perbuatan salah. Ayyuhal ikhwah, kita manusia punya syaitan, punya hawa nafsu, pasti kadang-kadang kita diganggu. Tapi apapun, kita jangan pernah meninggalkan kalimat ini untuk kita ulang-ulangi, karena kita supaya masih punya hubungan dengan Allah. Kalau kita masih punya hubungan dengan Allah, suatu saat kita akan diberi taufik oleh Allah untuk mampu bertaubat dan kembali kepadanya. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.